kenapa harus ditembus media itu? Nah, ini menarik. Karena media itu sekarang itu kan medianya terbatas gitu ya, medianya terbatas, tapi penulis yang ada di muka bumi di sini sangat banyak, sehingga media itu menseleksi tulisan-tulisan yang berkualitas atau yang bergizi, kurang lebih semacam itu. Kenapa harus bergizi? Karena banyak tulisan-tulisan yang itu sifatnya masih belum bergizi sehingga kurang menyehatkan intelektual kita. Sehingga untuk intelektual ini kan butuh gizi juga, butuh disehatkan juga. Sehingga untuk menyehatkan intelektual kita ada dengan cara makanan tulisan yang sehat juga, yang bergizi juga. Nah, makanya kemudian media-media yang serba terbatas di dunia di sini sangat selektif banget untuk menerima tulisan yang dikirim oleh banyak penulis. Nah, cara untuk menembus media kita itu butuh trik. Apa saja triknya? Nah, makanya kemudian di sini sebelum melangkah kepada trik-trik di sini ada sebuah pertanyaan di sini, kata siapa menulis di media itu sulit. Jadi teman-teman itu yang harus dibangun di dalam mindset teman-teman pertama kali itu adalah mindset positive thinking. Artinya berpikir positif terlebih dahulu. Kalau teman-teman sebelum menulis atau sebelum mengirimkan tulisan ke media sudah kecil hati, ya itu kemungkinan sangat kecil untuk diterima tulisan teman-teman. Jadi istilahnya teman-teman harus pede dulu, harus percaya diri dulu, gitu. Nah, makanya kemudian saya kasih sebuah kata-kata atau kalimat di sini, kata siapa menulis di media itu sulit, mudah. Nah, yang penting tahu jalannya. Gimana jalannya? Mari kita ikutin. Yang pertama, pahami dulu media yang dituju. Karena sekarang zamannya adalah zaman digital gitu ya, era digital, maka media di sini sudah berkembang menjadi dua media. Ada media online dan juga ada media cetak. Kalau dulu sebelum zaman digital itu, media itu hanya media cetak. Kalau teman-teman lihat filmnya Tenggelamnya Kapal Pandruwit gitu ya, yang diambil dari novel yang ditulis oleh Buya Hamka. Hampir di situ seorang tokoh yang bernama Zainuddin itu menulis karyanya atau dikirim karyanya itu ke media-media cetak gitu. Karena pada waktu itu masih belum ada media online. Sehingga media-media cetak di sini yang kita temukan salah satunya ada dua di sini, ada koran cetak dan juga ada majalah yang tercetak itu. Yang kedua adalah media online yang sekarang ini bertebaran di sosial media. Media online di sini salah satunya adalah berupa blog. Blog itu termasuk media online yang dikenal atau yang digunakan pertama ya oleh banyak orang. Dulu misalkan Del Lestari itu juga sebelum menulis novel seperti halnya Perahu Kertas, terus kemudian Supernova yang sampai sekarang ada 6 sequel gitu, terus ada lagi Madre dan lain-lain, itu juga menulis di blognya itu kalau nggak salah itu adalah di Edia. Dan juga Raditya Dika itu kan juga selain jadi komika, dia itu jadi penulis. Awalnya itu berangkat dari menulis. Tulisan Raditya Dika itu adalah melalui blog, namanya dulu itu adalah Blogspot gitu ya, atau WordPress. Tetapi kemudian semakin ke depan, apalagi sekarang blog itu sudah kehilangan karismatiknya, kurang lebih semacam itu. Jadi kalau teman-teman nulis di blog kemudian di-share di WA atau di media sosial, itu hampir kesohihannya itu dipertanyakan. Artinya kurang diperhatikan lah oleh banyak pembaca. Sehingga kemudian sekarang itu yang banyak diperhatikan oleh pembaca itu adalah website gitu. Website di sini adalah
perkembangan dari blog, kurang lebih semacam itu. Jadi teman-teman, soal masalah apa itu blog, apa itu website, ini sebenarnya bukan pembahasan kali ini ya. Ini ada pembahasan tersendiri, namanya adalah ya tentang masalah blogger atau juga tentang masalah website itu ada materi tersendiri. Yang terpenting teman-teman, seperti halnya teman-teman kenal misalkan harakatuna.com, terus kemudian ada detik.com, ada Wikipedia gitu. Itu adalah blog, bukan blog, website gitu. Terus lagi yang ketiga, WhatsApp. Teman-teman, sekarang saya tidak meragukan lagi kalau teman-teman sekarang ini sudah pegang HP semua. Jangan kan teman-teman yang sudah akademisi, orang penjual tapai aja itu tapai itu sudah pegang HP. Jadi semuanya serba online sekarang gitu. Apalagi masing-masing HP sekarang itu yang dipegang oleh banyak orang itu hampir semuanya adalah Android, bukan HP jadul gitu ya. Karena semuanya Android, tentunya di dalam HP teman-teman itu ada namanya aplikasi WhatsApp gitu ya, aplikasi WhatsApp. Nah, kalau teman-teman sering aktif di WhatsApp, teman-teman akan ketemu dengan banyak tulisan yang bertebaran, yang di-share sekalipun kadang nggak dibaca gitu, di-share, hanya baca judulnya udah di-share. Nah, itu namanya menulis di media online. Menulis di media online seperti WhatsApp itu sangat mudah sekali. Siapapun bisa jadi penulis. Habis itu di-share di WhatsApp group atau WAG. Habis itu orang yang tertarik ya mungkin hanya komentar, wah bagus atau gimana. Habis itu di-share ke yang lain, seperti itu. Jadi pertama, untuk menembus media teman-teman itu adalah pahami dulu apa medianya. Apakah media cetak, apakah media online. Artinya media cetak dan media online di sini memiliki sisi perbedaan di dalam mendekatinya. Tetapi di sini kemudian nanti akan saya bahas gimana cara untuk mendekati atau menembus media cetak dan juga media online.